Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah join lagi di channel kami di Supply Chain. Saya melanjutkan untuk pengalaman sebelumnya tentang Supply Chain. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Supply Chain. Saya share dulu ya sebentar. Saya share filenya. Di dalam materi sekarang ini adalah kita membahas tentang customer service dan sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa di dalam materi ini kali ini kita tidak terlalu lama lah, saya usahakan videonya paling lama kira-kira 10 menit aja. Saya ulangi sedikit sebelumnya. Materi yang kita bahas adalah pendahuluan tentang supply chain, di mana perilaku memahami sales dan demand planning adalah kunci dalam memahami untuk melakukan perbaikan pada proses selanjutnya. Dalam hal ini, kita mulai dulu dari yang pertama adalah tentang customer service. Customer service itu adalah proses lanjutan. Proses lanjutan di mana proses ini sebenarnya adalah merupakan kelanjutan dari proses yang berikutnya. Terdapat informasi wajib yang menjadi bekal tentang customer service dari pengalaman saya. Ada beberapa antara lain. Yang pertama adalah kita memiliki standar lead time yang perlu diinformasikan kepada customer. Customer yang pertama kali bertanya biasanya adalah informasi tentang berapa lama sih barangnya. Kalau misalkan saya mau beli kepada Anda, kira-kira berapa lama dari barangnya. Dan barang ini nanti saya akan jelaskan tentang demand planning yang detail satu persatu tentang prioritas yang sudah dilakukan di dalam supply chain sehingga kita mengetahui bahwa ada beberapa prioritas. Nah, customer kita itu biasanya produk apapun yang kita jual akan bertanya berapa lama standar lead time-nya. Nah, standar lead time ini harus ada di dalam customer service, baik terkait dengan prioritas yang berkaitan dengan produk A, produk B, produk C, dan sebagainya. Semuanya itu menjadi informasi wajib yang diberikan kepada customer service. Nah, ini adalah informasi, memang tidak wajib informasi yang kedua ini, tapi paling tidak customer itu memahami sebenarnya produk yang dia beli itu ada di dalam klasifikasi produk yang seperti apa. Nah, dengan demikian, customer itu memahami, oh ternyata produk yang dia beli itu adalah ternyata produk yang membutuhkan waktu yang lebih lama, misalkan seperti itu. Atau produk yang berkaitan dengan engineering, misalkan seperti itu. Nah, itu juga perlu kita sampaikan kepada customer kita. Klasifikasi produknya itu seperti apa. Dan ini suatu hal yang sangat basic sekali saya pikir, bahwa product knowledge itu adalah suatu informasi yang sangat standar, bahwa customer itu sebaiknya mendapatkan informasi seperti apa sebenarnya. Product knowledge dari masing-masing produk yang kita jual yang akan kita sampaikan kepada customer. Nah, ini adalah informasi yang sederhana yang saya pikir 3 hal yang pertama yang pasti. Dan dalam hal tertentu, biasanya customer service itu membutuhkan support dari sisi teknikal ya. Artinya informasi yang lebih detail yang berkaitan dengan produk itu. Kita tahu bahwa di dalam hal ini produk itu bisa jadi merupakan produk yang
sangat engineering sehingga membutuhkan informasi tambahan. Nah, ketika kita sudah mempunyai standar lead time, paling tidak customer itu mendapatkan informasi yang paling dasar adalah tentang delivery time. Kapan barang itu bisa dikirim di tempat dia. Ini adalah informasi-informasi yang standar. Kita bisa tambahkan dengan beberapa informasi lain yang bersifat tidak standar. Customer itu wajib mendapatkan informasi ini. Nah, ini adalah informasi dasar yang perlu diberikan kepada customer service. Selain itu, customer service itu perlu memiliki prosedur yang wajib diperhatikan. Sebagai contoh misalkan, kalau Anda menjual produk yang basisnya adalah solusi, misalkan katakanlah, nah, dari produk solusi itu kan berarti ada informasi yang harus disampaikan duluan dengan prioritas, misalkan. Pertama adalah customer itu perlu mendapatkan bahwa kita itu memiliki produk yang memberikan solusi kepada dia. Saya ambil satu contoh yang paling mendasar lah, katakanlah yang paling sederhana. Misalkan dalam Indomaret lah katakanlah. Ketika orang itu menyampaikan ada barang yang akan ia jual, maka barang itu adalah barang yang memberikan solusi kepada kita. Dia menyampaikan, meskipun katakanlah sederhana. Katakanlah misalkan tentang handphone misalnya, atau pulsa handphone. Oh, saya bisa memberikan menjual kebutuhan pulsa Anda untuk Tri, untuk Telkomsel, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ternyata gampang sekali misalkan kita menggunakan telepon Telkomsel, misalkan ternyata pulsa yang untuk kita dapatkan itu sangat gampang. Saya bisa membayar dengan OVO, saya bisa bayar dengan Dana, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, seluruh informasi yang terkait itu yang diperlukan untuk customer itu perlu diberikan kepada customer kita. Perhatikan ya bahwa customer service itu adalah front line. Saya pikir kita termasuk orang-orang yang cukup banyak, misalkan katakanlah mendapatkan penawaran kartu kredit, penawaran asuransi misalkan, banyak sekali, bahkan juga pinjaman online dan sebagainya. Kita mungkin cukup merasa bahwa informasi-informasi yang diberikan kepada kita itu cukup mengganggu. Jadi kita itu perlu sadar bahwa customer service itu adalah front line, front view, muka depan dari perusahaan kita. Sehingga informasi yang harus diberikan kepada customer itu penting. Jadi customer service ini adalah front line dari perusahaan kita yang memberikan gambaran seperti apa sebenarnya perusahaan ini bekerja. Kira-kira itu yang perlu dilakukan lah, kira-kira. Yang harus disadari. Sekarang paling gampang adalah seandainya kita menjadi customer, menghadapi customer service yang seperti itu kira-kira cukup membantu atau tidak. Saya pikir beberapa kali kita berhubungan dengan customer service dari perusahaan lain, di mana kita itu sebenarnya cukup misalkan entah sampai marah-marah, atau sampai komplain, dan sebagainya. Atau tidak banyak membantu, dan sebagainya. Nah, itu adalah front line, muka, depan dari perusahaan kita, sehingga tidak gampang bahwa customer service itu perlu diberikan informasi mendasar yang dibutuhkan ke dalam prosedur-prosedur yang berkaitan dengan customer service. Customer service itu akan dipengaruhi dari komoditi kita. Misalkan retail, barang retail akan berbeda. Kalau misalkan kita memiliki barang seperti misalkan di Indomaret, oh ya saya mau jual permen atau apa katakanlah. Oh iya Pak, ini permennya sedang, atau coklatnya sedang promo dan sebagainya. Itu diinformasikan langsung ke dalam ke customer kita.
Tapi kalau misalkan produknya industrial, oh ya Pak, saya menjual produk industrial seperti ini. Misalkan katakanlah seperti dalam kasus saya adalah di salah satu perusahaan pompa waktu itu. Ternyata pompa itu ada macam-macam ya. Ada yang memberikan solusi secara industrial, bagaimana pompa celup, pompa dorong, dan sebagainya. Nah, itu adalah penting buat kita untuk disampaikan ke dalam solusi. Customer kita mungkin tidak tahu bahwa ternyata ada beberapa pompa yang memiliki motor yang bisa diatur-atur seperti VVTi lah katakanlah. Motornya itu bisa diatur terhadap kebutuhan. Kalau misalkan presurnya mau sekian, dia akan berputar sekian. Itu secara otomatis bisa dilakukan. Nah, hal-hal yang semacam itu perlu disampaikan kepada customer kita. Fungsi utama dari frontline itu adalah merupakan bagian yang memberikan support terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah penting. Mekanisme dari feedback itu juga diperlukan customer service. Katakanlah setahun sekali kita perlu survei kepada customer, kira-kira seperti apa dari customer kita, butuhnya apa dan sebagainya. Hasil feedback survei itu membutuhkan support. Nah, ini penting nih. Bagian ini. Ketika kita melakukan perbaikan, yang diperlukan adalah pengambil kebijakan, mengambil kebijakan secara penuh, mengambil support untuk memastikan dilaksanakannya feedback dari customer itu. Ini penting. Yang berikutnya, saya pikir customer service sudah cukup. Yang berikutnya adalah organisasi area kerja. Organisasi area kerja ini lebih banyak berkaitan tentang produksi sebenarnya. Di area produksi. Kalau area produksi itu sebenarnya panjang lebar ya. Saya sedikit aja menceritakan tentang organisasi area kerja. Ada beberapa prinsip di area produksi yang paling gampang seperti ini kebiasaan orang Indonesia. Kita harus membuat aturan tidak boleh ada barang-barang yang bersifat personal di area kerja. Orang yang paling gampang, katakanlah seperti kopi, atau mungkin peralatan-peralatan pribadi yang lain, itu tidak seharusnya berada di area kerja. Terus kemudian kebersihan. Ini dasar sekali. Nanti saya akan ceritakan tentang 5S, tapi tidak di sini sekarang ini. Di sini ada kebersihan, itu adalah aktivitas utama. Biasanya itu dilakukan pada saat pembukaan dan closing. Semua barang selalu ada di tempatnya. Salah satu yang di area produksi itu penting adalah semua barang tidak selalu di tempat. Dan ada yang kedua, ini agak mirip, semua barang selalu punya tempat. Nah, ini kebiasaan ini. Di area produksi itu salah satunya adalah ada barang tapi tidak ada tempatnya. Barangnya dibutuhkan padahal. Berapa sih tempatnya? Berapa banyak sih seharusnya? Nah, ini penting untuk dilakukan. Semua barang ada di tempat, semua barang ada tempatnya. Produksi itu wajib menjalankan tentang basic maintenance. Basic maintenance itu seperti kebersihan, memberikan oli, dan sebagainya. Ada hal-hal yang mendasar. Katakanlah kalau kita punya mobil, yang paling gampang, kalau pekerjaan yang sulit akan kita berikan kepada teknisi di bengkel misalkan. Tapi kalau pekerjaan yang standar seperti ganti oli dan sebagainya, kenapa sih harus ke bengkel? Orang ganti sendiri juga bisa. Ini membutuhkan perubahan kultur yang sangat besar. Dan semuanya itu adalah kebijakan yang bersifat top-down. Ya, kira-kira seperti itu. Ini materi sementara saya buat lebih pendek. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Semoga berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.